Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wa jami'al malaikatil muqarrabin wa khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy'arani wa ila Syekhina al-Karim Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani wa Kiai Abdullah Yakin wa Hamidah wa Kiai Rishad wa Maimunah وكي هارون وني خديجة وكي عبد الوكيل بن كدام من حميدتي وعلى جميع أهلي وأهليكم أجمعين إن شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي هي علي man qara'a suratal mulki wa tala ba'da qiraatiha man utawi sapane wong qara'a iku maca sapa man suratal kahfi ing suratal mulki ing surat al-mulk yaitu surat tabarok wa tala lan maca sapa man ba'da qiraatiha ing dalem sakwise maca suratal mulk yaitu surat at-tabarok baca doa Allahumma a'simni bil Islam qa'iman wa'simni bil Islami qa'idan wa raqidan wa la tushmit fiyya aduwan wa la hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha wa as'alukal khairal ladzi biyadik. Itu doa setelah membaca surat Al-Mulk atau Tabarok. Insyaallah mulai besok kita baca bareng-bareng ya. Jadi kalau diartikan ya, kalau baca doa barusan itu ya, kafahullah mongko nyukupi ing man Allahu sapa Allah ma ing perkara hammahu kang nejo apa ma ing man minal jinni saking jin wal insi lan menungso wadawabi lan piro-piro hewan atau gegremetan hewan apa namanya, hewan melata ya, hewan-hewan yang berbisa. Kalau kita artikan ya, artinya itu doanya Allahumma duh Allah a'simni mugi ngrekso panjenengan ing ingsun bil islami kelawan Islam qaiman hale kang ngadeg atau hale jumeneng. Wa'simni lan mugi ngrekso panjenengan ing ingsun bil islami kelawan Islam haqaidan hale lungguh waroqidan lan turu. Jadi kita meminta kepada Allah agar kita dijaga, Islam kita dijaga baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun tidur. Wala tusymit lan mugi ora bungahake panjenengan fiyya ing dalam ingsun aduwan ing musuh wala hasidan lan ora wong kang drengki. Allahumma du Allah inni sak temene ingsun a'udzubika iku nyuwun pangreksa ingsun bika kelawan panjenengan min syarri kulli dabbatin saking olone saben-saben hewan ya kan, hewan anta utawi panjenengan akhidun iku zat kang mundut atau zat kang ngalap bina suyatiha kelawan bun-bunane dabbah. Jadi kita meminta kepada Allah agar kita dijauhkan daripada hewan-hewan yang berbahaya, hewan-hewan yang ganas, hewan-hewan yang berbahaya, yang berbisa itu kan. Wa as'aluka lan nyuwun ingsun ing panjenengan al khaira ing kebagusan alladzi biyadika kang ing dalam ngersane panjenengan. Nah, barang siapa yang setelah membaca surat Al-Mulk Tabarok, kita itu dianjurkan untuk selalu membaca surat Tabarok
atau surat Al-Mulk itu setelah salat Isya. Intinya malam, meskipun nggak setelah salat Isya nggak apa-apa. Yang penting tiap malam kita baca surat Tabarok. Apa fadilahnya surat Tabarok? Keutamaan orang membaca surat Tabarok di malam hari. Ya, kalau kita di sini kan setelah salat Isya. Karena Isya itu udah masuk malam hari. Barang siapa yang senantiasa membaca surat Tabarok di malam hari atau setelah Isya, ya, maka insya Allah akan diselamatkan oleh Allah daripada siksaan kubur. Jadi kalau pengen selamat daripada siksa kubur, istiqomahlah kalian membaca surat Tabarok setelah Isya atau tiap malam. Ya, karena yang namanya siksa kubur hak itu nyata. Azabul qabri hakun. Siksa kubur itu hak nyata ada. Barang siapa yang mengingkarinya berarti nggak beriman terhadap perkara yang gaib, bisa kufur kalau kita nggak percaya terhadap adanya siksa kubur. Siksa kubur itu ada. Tapi kalau kita pengen selamat daripada siksa kubur, artinya setelah kita nanti itu mati, kita tidak disiksa dalam kuburan kita, senantiasalah, istiqomahlah setiap hari membaca surat Tabarok setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya. Ya. Kemudian kalau kalian pengen mendapatkan tambahan dari Allah, setelah selesai membaca surat Tabarok, itu baca doa yang ada di kitab itu. Allahumma a'simni bil islami qa'iman wa'simni bil islami qa'idan wa raqidan wala tushmit fiyya aduwan wala hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha wa as'alukal khaira alladhi biyadik. Ya, baca doa barusan, apa manfaat dari doa barusan itu? Kafahullah ma hammahu minal jin. Maka Allah akan melindungi kalian, mencukupkan kalian dari sesuatu tadi itu bertujuan kepada kalian. Apa saja, baik dari golongan jin, manusia atau hewan. Ada jin yang mau menyerang kalian, insya Allah kalian dilindungi dari hal itu kalau kalian baca doa ini setelah membaca surat Tabarok. Manusia akan memukul kalian, akan berbuat zalim kepada kalian, tapi kalian baca doa ini, itu dilindungi kalian oleh Allah. Wadawab, hewan. Kita nggak pernah tahu. Terkadang di tempat tidur kita ada kalajengking. Terkadang di tempat tidur kita ada ular atau ada apa. Pokoknya ada hewan-hewan yang sangat mengganggu, yang berbisa. Kita dilindungi daripada hewan-hewan itu. Ya, saya alhamdulillah selama saya hidup sampai sekarang ini, alhamdulillah nggak pernah disengat yang namanya disengat gigit ular, nggak pernah. Ya nggak pengen gitu. Dan alhamdulillah saya selama ini tidak pernah diganggu oleh jin, nggak pernah. Alhamdulillah. Bukan kita itu menentang, enggak, tapi kita bersyukur kepada Allah, kita dilindungi oleh Allah. Ada orang-orang yang disukai oleh jin. Biasanya jin itu masuk kepada orang ketika orang itu dalam pikiran itu kosong. Artinya orang itu sering melamun sehingga pikirannya kosong. Jin akan merasuk ke dalam tubuhnya. Hati-hati, jangan suka melamun. Apalagi di tempat-tempat yang sepi. Jangan suka melamun. Ya, insyaallah kita baca doa itu mulai besok ya. Ya Ali idza aratta nalikane ngarepake sira hajatan ing hajat, fakro mongko maca sira ayatal kursiyyi ing ayat kursi, wada'u lan donga sira Allah ing Allah fil humumi ing dalem pira-pira susah, wal kurub lan pira-pira rupek, wa kullan maca sira atau ngucap sira ing pengucap ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith faghfirli wa aslih li sya'ni
wa farrij hammi. Jadi setelah membaca membaca ayat kursi, membaca doa barusan. Kalau kita punya hajat, apa hajat kalian? Baca ayat kursi kemudian baca doa ini. Bagaimana doanya? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Terus birahmatika astaghits faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya hajat, baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi, itu kita baca doa barusan itu. Apa fadilahnya? Fa innallah mongko sak temene Allah yakshifu iku ngilangake sapa Allah angka sangking sira alhumuma ing pira-pira susah. Wa yufarriju lan ngilangake sapa Allah angka sangking sira alkurub ing pira-pira kerupekan. Wa yakdi lan nekaake sapa Allah laka maring sira al hawaija ing pira-pira hajat. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita baca kita punya hajat atau hati kita susah, atau misalnya kita itu merasa jenuh, sumpek, jenuh, pikiran jenuh, sumpek. Ya, sumpek, mau jalan ke sana nggak ada teman, jalan ke sini nggak ada teman, akhirnya termenung sendirian, sumpek, hidupnya itu kayak yang sempit gitu, jenuh. Atau kalian merasa kesusahan, mungkin sudah kehilangan sesuatu, susah kalian, HP-nya hilang, susah. Bagaimana untuk menghilangkan kesusahan itu, ya kan? Nah, ini di sini disebutkan. Atau kalian punya hajat. Kalian punya hajat kalian tuh apa? Ya Allah, saya pengen ini. Ya Allah, itu hajat. Kebutuhan, keinginan tuh hajat. Ya. Maka kalian baca ayat kursi. Setelah kalian baca ayat kursi, baca doa. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Jadi kalau diartikan, ya Hayyu ya Qayyum, duh zat kang urip, ya Qayyum kang jumeneng, la ilaha ora ono pangeran kang disembah iku maujud illa anta angin panjenengan, birahmatika kalawan rahmati panjenengan astaghits nyuwun pitulung ingsun. Kita minta tolong kepada Allah. Faghfirli mongko mugi ngepuro panjenengan li maring ingsun, wa aslih lan mugi bagusi panjenengan li maring ingsun sya'ni ing tingkah ingsun atau keadaan kami, begitu artinya ya. Wa farrij lan mugi ngilangake panjenengan hammi ing susah ingsun. Jadi ketika kalian merasakan susah, merasakan jenuh, kemudian atau kalian itu memiliki hajat, keinginan, kebutuhan, ya, baca ayat kursi dan kemudian baca doa ini. Jadi seperti itu. Ya. Kenapa? Karena Allah satu. Barang siapa yang membaca ayat kursi dan membaca ayat ini, doa ini barusan, ya, sesungguhnya Allah itu akan menghilangkan dari kalian kesusahan. Kesusahan dihilangkan oleh Allah. Artinya kalian itu dibahagiain oleh Allah. Karena kesusahan hilang, dihilangkan oleh Allah. Wa yufarriju ankal kurub, dan Allah juga akan menghilangkan kejenuhan yang ada di dalam diri kalian. Nggak ada lagi yang namanya jenuh. Makanya saya katakan tadi, obatnya hati itu hanya zikir, doa. Zikir, doa, Al-Quran, sholawat, sama. Itu kan masuk zikir. Ya. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi dan membaca ayat barusan itu, wa yaqdi lakal hawaij, Allah itu akan mengabulkan hajat-hajat kalian, begitu. Jadi yang punya hajat baca doa itu, yang punya hajat. Ya. Kalau saya punya hajat apa? Misalnya, ya Allah, saya pengen punya mobil, umpama. Itu hajat. Tapi hajat itu yang sekiranya bisa dijangkau. Jangan kalian punya hajat yang nggak masuk akal. Paham ya? Ya Allah, saya pengen punya pesawat, ya Allah. Gak usah punya pesawat, kalian beli motor aja ngos-ngosan.
Atau kalian minta sesuatu yang gak mungkin terjadi. Ya Allah, pengen jadi presiden ya Allah. SD aja gak tamat-tamat. Ya kan? Minta kepada Allah sesuatu yang mudah dijangkau. Atau perempuan berdoa, ya Allah, saya pengen menikah dengan Gus Asmi ya Allah. Mustahil. Saya pengen menikah dengan ini ya Allah. Gus Asmi yang berdoa udah hitam. Ya kan? Jangan begitu. Kita meminta sesuatu yang sekiranya minta jodoh. Ya Allah, berikanlah kami jodoh yang sesuai dengan selera kami. Begitu aja cukup. Yang sesuai selera. Ya Allah, berikan kami rezeki yang cukup. Berikan kami rezeki yang banyak. Udah banyak Allah memberikan rezeki kepada kalian. Tapi mana kita nggak punya uang. Rezeki itu bukan cuma uang. Kesehatan badan itu rezeki. Kalian bisa melihat itu rezeki. Ya, tangan kalian masih berfungsi, itu rezeki. Kaki kalian masih berfungsi, rezeki. Burung kalian masih berfungsi. Ya kan? Buat apa jadi laki-laki tampan, ganteng, gagah kayak Gus Asmi, tapi burungnya mati? Buat apa? Gak ada manfaatnya. Ya. Mending biasa-biasa, yang penting kita diberikan rezeki oleh Allah yang cukup. Ya. Ya. Yes. Jadi kalau saya memang punya hajat saya pengen beli mobil memang saya itu. Kapan itu? Wallahu a'lam. Makanya saya kerja, saya kumpulin uang, kumpulin uang. Yang penting kapan lah, wallahu a'lam. Terserah Allah yang memberikan. Yang penting kita ada usaha. Kita nggak mau usaha. Ya Allah, saya pengen sepeda motor Aerox. Saya pengen sepeda motor Aerox. Tapi nggak kerja, percuma. Jadi harus ada usaha. Ya Allah, saya pengen ranking 1 di kelas, saya pengen juara kelas, tapi nggak pernah belajar. Mustahil. Paham ya? Nah, saya, ya Allah, dalam hati, ya Allah, hamba pengen punya mobil, ya Allah. Tapi saya juga bekerja, saya juga usaha. Termasuk usaha saya apa? Mengumpulkan uangnya itu dikumpulkan. Gitu. Ya. Wis. Tapi mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah berkat Ratibul Haddad ya. Ya Aliyu, he Ali, idza asobaka nalikane ngenani ing sira hammun apa susah, au amrun utawa perkara, fakul mongko ngucap sira atau maca sira ing pengucap subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ya Aliyu, saya ulangi lagi ya. Ya Aliyu, hai Ali, idza asobaka nalikane ngenani ing sira hammun apa susah au amrun utawa perkara, fakul mongko maca sira atau ngucap sira ing pengucap subhanaka rabbi, maha sucine panjenengan, rabbi duh pangeran ingsun, la ilaha ora ono pangeran kang den sembah iku maujud illa anta angin panjenengan, alaika iku ing atase panjenengan tawakkaltu pasrah ingsun, anta utawi panjenengan rabbul arsyil azim iku pangerane arsy al azim kang agung. Jadi ketika kita itu ditimpa suatu musibah, susah, atau suatu perkara itu yang membuat diri kita itu susah, sedih, jenuh, sumpek, baca doa barusan, insya Allah kesumpekan kita, kejenuhan kita itu dihilangkan oleh Allah ya. Intinya begini, jarang ada para wali itu yang susah hatinya. Kenapa? Karena para wali itu senantiasa berzikir kepada Allah, berzikir ya.
lisannya itu selalu basah dengan zikir. Kalau kita kan basah kan dengan makanan, ya kan, makanan terus, mulut kayak selepan. Kalau para wali itu lisannya, mulutnya basah dengan zikir. Karena itu hatinya dihibur oleh Allah, dihilangkan segala kesusahan. Orang susah itu nggak enak. Kita itu jenuh itu nggak enak. Kalau jenuh itu nggak enak, jenuh itu. Makanya yang bisa mengobati hati itu adalah zikir, hanya zikir. Itu obatnya hati itu. Ketika hati kalian merasa jenuh, merasa susah, merasa sumpek, obatnya cuman hati. Obatnya cuman biasanya laki-laki suka sama perempuan, oleh perempuannya ditolak. Sakit hati, susah. Obatnya apa? Zikir. Jadi yang cintanya ditolak, berusahalah untuk berzikir. Ya. Jadi begini, ketika kita itu memiliki suatu hajat, keinginan, kita berdoa sebanyak apapun, Allah itu senang. Allah itu senang. Coba kalau kalian begini, kalian minta uang kepada bapak kalian atau ibu kalian, ya, Bu, minta uang. Setelah dikasih 2.000 ataupun 1.000, dapat 5 menit balik lagi, Bu, minta uang. Bu, minta ini. Bu, minta ini. Lama-lama gerpas kalian. Atau kalian cerewet sama ibu kalian cerewet, atau sama bapak kalian saya cerewet. Bu, Pak, saya pengen dibelikan tas saya udah jebol. Saya pengen dibelikan tas yang selerekannya itu modelnya begini, kayak selerekan Levi's. Ya, terus gambarnya yang kayak gini, terus gandolannya itu yang kayak gini. Aduh. Terus aku juga pengen minta sepeda. Aku pengen minta sepeda model Polygon. Aku pengen minta ini. Terus aku belikan sepatu roda, aku belikan skateboard, aku belikan ini, aku belikan HP. Lama-lama marah nggak bapak kalian itu? Oh. Paling sandal langsung. Bapaknya nggak mau bicara, yang bicara adalah sandalnya bapak. Tapi kalau kalian meminta apapun kepada Allah, perhatikan. Tapi kalau kalian meminta apapun kepada Allah, Allah seneng. Ya Allah, minta ini, seneng Allah itu. Tapi itu tadi sesuai dengan yang bisa kita jangkau. Jangan yang nggak mungkin kita jangkau, nggak mungkin. Ya Allah, pengen jadi artis ya Allah. Pengen jadi artis. Ya, bikin video di TikTok aja nggak viral-viral, pengen jadi artis. Dah, ya, ini nasihat saya kepada kalian, ya. Tetaplah kalian itu berusahalah untuk menjadi orang yang baik. Berusahalah jadi orang yang baik. Orang yang baik selalu aman dalam lindungan Allah. Itu orang baik. Jangan jadi orang yang jahat, jangan jadi orang yang zalim. Jadilah kalian itu orang-orang yang berbaik hati. Ketika ada saudaranya, temannya kesusahan, bantu. Ya. Saya kira cukup ya. Ya aliyu akthir minad du'a wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya rabbi irhamni bihusni